Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaat hingga hari kiamat kelak. Kita manusia biasa tidak lupa dalam melakukan dosa selama hidup ini, karena sebagai manusia biasa takkan pernah lepas dari fitrahnya, yaitu tidak pada tempatnya dan lupa. Baik kesalahan itu karena menyatakan atau memang karena lupa. Jika kesalahan itu kita lakukan karena betul-betul lupa, maka Allah pasti sudah mengetahui dan mengampuninya. Akan tetapi, jika kesalahan itu kita lakukan dalam keadaan sadar atau sengaja, maka satu-satunya jalan menuju ampunan Allah adalah dengan membaca istighfar. Dan ternyata membaca istighfar itu bukan hanya sekedar untuk menghapus dosa-dosa, melainkan juga mendapatkan keutamaan-keutamaan lainnya. Keutamaan pertama dari istighfar yaitu agar kita diberikan kenikmatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Kenikmatan itu sulit, teman-teman. Kenapa kok sulit? Karena nikmat itu bukan kaya, bukan jaya, bukan mewah, bukan mahal. Salah satu contoh, ada orang kaya, ia sukses di perusahaannya, banyak sahamnya, memiliki rumah dan kendaraan mewah, makan di restoran berkelas. Tetapi di saat ia makan, ia mengingat istrinya suka berfoya-foya, anaknya suka kecanduan narkoba, karyawannya sering uring-uringan bekerja, ditambah lagi orang tuanya sebentar-bentar cek darah ke rumah sakit. Jika demikian adanya, apakah nikmat hidup akan ia dapatkan? Tidak, karena nikmat itu tidak bisa dibeli, hanya bisa diminta kepada sang pemberi kenikmatan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa anistaghfiru rabbukum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kullazi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat kebaikan. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Quran Surat Hud ayat 3. Keutamaan kedua dari istighfar yaitu agar kita dianugerahi berkah dari langit berupa hujan, juga berkah dari bumi berupa biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Sehingga dengan itu kita mendapatkan kekuatan atau kebugaran tubuh karena kebutuhan air yang tercukupi dan kebutuhan gizi juga terpenuhi. Inilah berkah istighfar kita atau orang yang mengistighfarkan kita. Sebaliknya, jika kita tidak mau beristighfar, maka berkah dari langit dan bumi akan dihentikan atau hanya menjadi satu ancaman terhadap keselamatan jiwa-jiwa, seperti misalnya berupa bencana atau malapetaka. Nauzubillahi min zalik. Maka kita harus sering-sering mengucapkan Astaghfirullahalazim. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ya qaumi astaghfiru rabbukum summa tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midraran wa yazid
wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohon ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Quran Surat Hud ayat 52. Keutamaan ketiga dari istighfar yaitu agar kita mendapati solusi dari setiap kesulitan, juga mendapatkan rezeki tanpa diduga-duga. Kesulitan itu bisa bermacam-macam, misalnya sulit dalam bekerja, sulit mendapat jodoh, sulit akur dengan tetangga, sulit memahami ilmu, atau sulit melaksanakan ibadah. Solusi dari ini juga beristighfar, istighfar dan istighfar. Semakin banyak, semakin bagus. Semakin sering beristighfar, semakin afdol. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membiasakan istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberikan rezeki dengan tidak terduga-duga." Hadis riwayat Muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 keutamaan istighfar ini bisa memberi semangat kepada kita agar rajin beristighfar, sehingga nantinya tergolong kepada ahli taubat demi kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.